Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha. Kali ini kita membahas topik mengenai 10 ide bisnis rumahan modal kecil yang sangat menjanjikan setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman yang kali ini kondisinya ya lagi bingung ya, saya yakin dan percaya buat teman-teman pasti banyak juga yang nonton video ini juga lagi kondisinya bingung ya. Pak, saya ini mau usaha Pak, tapi usaha apa yang modalnya kecil ya, tapi profitnya besar ya. Bener apa bener nih teman-teman yang lagi mikirin nih ketika membuka video ini ya. Saya yakin dan percaya teman-teman juga lagi mikirin itu ya. Tapi kondisinya mungkin Anda juga merasa Anda sudah mencoba berbagai jenis bisnis atau Anda sudah mencoba satu atau dua jenis usaha yang Anda lakukan tapi kurang berhasil ya. Nah, don't worry guys ya, jangan khawatir guys. Ya namanya membuka bisnis itu tidak seperti semudah Anda membalikkan telapak tangan Anda ya. Tentunya membuka bisnis butuh usaha, butuh bercucuran keringat gitu ya, atau bahkan kalau ekstrimnya agak lebay dikit gitu kali ya, bercucuran keringat darah atau bercucuran air mata darah gitu, katanya seperti itu. Dan memang true story yes ya, banyak orang yang buka bisnis juga tidak segampang itu. Tapi don't worry guys, mungkin waktu Anda membuka yang kemarin belum tepat saja gitu ya, mungkin Anda belum pas aja dengan kondisi yang Anda miliki. Nah, sebelum saya jelaskan 10 ide bisnisnya, yang pasti pertama harus Anda tahu ketika Anda membuka bisnis adalah apa? Percayalah, ketika Anda membuka bisnis itu sebaiknya kalau pertama ya yang bisa saya sarankan kepada Anda adalah yang Anda tahu dan Anda ahli di sana. Ya, jadi kalau Anda tahu dan ahli di sana itu Anda lebih gampang membukanya. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau sekarang saya ini kondisinya nggak tahu dan nggak ahli? Nah, saya tanya kembali kepada Anda ya, Anda mau belajar enggak untuk menjadi ahli? Oke? Kalau Anda mau belajar untuk menjadi ahli, maka akan lebih gampang Anda bisa sukses di bisnis Anda. Ya, tapi kalau Anda tidak mau belajar untuk menjadi ahli, ya lupakan saja deh. Kan gitu ya. Jadi yang pertama Anda harus ahli dulu. Anda harus tahu dulu Anda mau belajar untuk Anda bisa ahli di dalam bisnis yang Anda geluti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda sudah ahli, yang pasti Anda harus milikin adalah apa? Cintailah bisnis Anda. Ya. Anda harus sayang, Anda harus senang dengan bisnis Anda. Jangan sampai Anda menjalankan bisnis Anda tapi Anda nggak happy. Oh, misalnya nih, Anda buka usaha A gitu ya, tapi Anda nggak happy. Waduh, saya buka ini kok rasanya saya tertekan sekali gitu ya. Atau saya misalnya ternyata saya ini nggak happy sekali. Wah, itu jangan guys ya. Kalau memang Anda nggak happy guys, sebaiknya jangan lanjutkan usaha Anda ya. Tapi berikutnya, kalau memang Anda nggak happy, pertanyaan saya, bisa nggak Anda happy dengan usaha Anda? Bisa nggak Anda menyenangi dengan usaha Anda? Kalau bisa, ya coba senangin dengan usaha Anda ya, karena pilihannya cuma dua, kerjakan yang Anda sukai atau sukai yang Anda kerjakan. Cuma dua pilihan itu ya. Kalau Anda tidak bisa menyukai apa yang Anda kerjakan, ya sudah, maka mungkin itu bukan bisnis yang sesuai dengan bisnis Anda atau keinginan Anda ya. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan dua tadi, maka yang terakhir yang Anda harus pikirkan adalah apa? Anda bisa memiliki impian apa atau Anda memiliki value apa di dalam bisnis yang sedang Anda jalankan. Ya, Anda harus tahu dulu Anda punya mimpi apa dalam bisnis Anda. Ya, Anda harus tahu, oh ternyata nanti 5 tahun ke depan saya kepingin bisnis saya seperti ini. Oh 10 tahun ke depan saya kepingin bisnis saya seperti ini. Nah, itu yang mungkin Anda harus pikirkan. Ya, kenapa harus itu Anda pikirkan? Kalau Anda nggak pikirkan hal tersebut guys, otomatis Anda waktu mau berjalan, bisnis kan tadi saya bilangin ya, bisnis ini tidak gampang seperti membalikkan telapak tangan ya. Anda harus fighting mati-matian ya. Seperti saya membuka beberapa usaha saya yang sudah saya buka, tidak gampang juga gitu ya. Tapi kita harus berusaha ya. Ketika jatuh, kita bangkit lagi. Ketika jatuh, kita bangkit lagi. Dan itu yang akan terjadi di dalam dunia bisnis guys ya. Tidak segampang membalikkan telapak tangan, tapi bisa ya. Maka dari itu perlu Anda punya goal. Ya, 5 tahun ke depan saya mau bisnis saya seperti apa, 10 tahun ke depan saya mau bisnis saya seperti apa. Nah, ini guys yang bisa men-trigger Anda, ini yang bisa memacu Anda untuk Anda bisa sukses, untuk Anda bisa terus berjuang di dalam bisnis Anda. Ya, itu yang perlu Anda pikirkan, 3 hal tadi. Nah, sekarang Pak, apa 10 ide bisnis rumahan dengan modal yang kecil tapi sangat menjanjikan ya?
true story guys, buat teman-teman sekarang ini, kondisi sekarang ini banyak sekali ide bisnis yang bisa Anda lakukan ya. Tapi di video ini kali ini saya akan membuat 10 dulu ya, 10 ide yang mungkin dan masuk akal untuk Anda lakukan ya, yang paling masuk akal untuk Anda lakukan. Nah, yang pertama guys, bisnis modal simple, modal kecil yang sangat menjanjikan menurut saya sekarang ini adalah apa? Yang simple adalah Anda menjadi seorang dropshipper ya. Tahu nggak dropshipper? Ya, dropshipper ini adalah seseorang yang menjualkan barang milik orang lain, ya, tapi dia tidak perlu nyetok barang, alias dia tinggal menjualkan barang orang lain, ya, tinggal waktu dapat order, tinggal dilemparkan ke produsen, produsen langsung kirim langsung kepada pembeli, ya. Dia sebagai perantara, dia tidak perlu stok barang, jadi sangat-sangat simpel. Intinya bagaimana dia pintar-pintar untuk bisa memarketingkan. Ya, dia bisa memarketingkan, dia bisa menjual produk, salah satu produk tadi kepada end user atau kepada customer. Dari sana customer membeli, tinggal dia memesan barang kepada pabrik atau produsen ya, atau pemilik barang, lalu langsung dikirim kepada customer akhirnya. Jadi sangat-sangat simpel, itu menjadi dropshipper. Nah, banyak sekali guys orang-orang yang menjalankan sebagai dropshipper, dia tidak menggunakan modal, ya, atau modalnya sangat minim. Ya, minimin modalnya handphone lah pasti ya, atau modalnya laptop kalau perlu gitu ya, atau modalnya juga pulsa handphone. Ya, tentunya waktu ya, pulsa untuk pakai data pastinya ya, dan waktu. Nah, ketika menggunakan ini modalnya sangat-sangat kecil biasanya, tapi dia bisa menghasilkan income yang cukup lumayan besar. Ya, tentunya harus berusaha ya. Kembali lagi semua pekerjaan harus membutuhkan usaha. Ya. Yang kedua guys, jadi satu dropshipper. Yang kedua apa? Nah, kalau seandainya Anda, Pak, saya malas Pak, saya mau digital marketing, saya nggak happy lah. Nah, ada juga guys, kalau misalnya Anda punya rumah, ya Anda tinggal di rumah nih misalnya, contoh ya, Anda punya pelataran ruang tamu yang nggak kepake, rumah orang tua Anda. Sekarang guys, jasa cuci kiloan ini bisa juga dipakai menjadi salah satu alternatif untuk ide bisnis yang Anda bisa buka di rumah Anda. Ya, jadi Anda tinggal buka misalnya jasa cuci kiloan ya. Simpel-simpel ruang tamunya disekat dulu ya. Anda misalnya buat tempat untuk mencuci ya, Anda harus, tapi ini harus invest ya guys, ini harus invest dulu ya, minimal Anda punya satu mesin cuci lah minimal pertamanya ya, satu mesin cuci, setrika ya, tempat setrika ya, untuk rak-rakannya gitu ya, untuk tempat jemurannya, itu yang mungkin bisa dilakukan ya, minim-minim Anda bisa lakukan. Kalau timbang Anda nganggur di rumah, Anda buka jasa cuci kiloan ya, dan Anda bisa mendapatkan income tambahan daripada jasa cuci kiloan tersebut ya. Tinggal tetangga Anda, mungkin Anda kasih brosur, tetangga depan rumah, atau misalnya Anda tetangga di gang sebelah mungkin gitu ya, di perumahan belakang itu Anda kasih brosur, sampai akhirnya Anda bisa mendapatkan income daripada jasa cuci kiloan Anda ya, itu juga bisa dilakukan. Yang ketiga, nah kalau seandainya Anda hobi masak nih ya, hobi masak ya, Anda juga bisa membuka jasa catering harian ya. Saya boleh sampaikan kepada Anda nomor 2 dan nomor 3 tadi ya, jasa cuci kiloan dan jasa catering harian ini adalah salah satu hal yang akan dibutuhkan oleh masyarakat ke depan. Kenapa? Karena Anda perlu ketahui guys, sekarang ini masyarakat atau teman-teman kita atau bahkan kita sekarang ini sudah sangat sibuk ya. Satu, sibuk ngurusin kantor gitu ya. Dua, sibuk kerja, ngurusin anak, ngurusin handphone gitu ya, atau ngurusin apa, pokoknya banyak yang diurusin. Akhirnya kita terlalu capek guys dengan kondisi yang ada di sekeliling kita ya, otomatis nyuci baju aja malas mungkin gitu ya, dikasih ke jasa laundry kiloan. Dan yang kedua guys, yang ketiga ya adalah catering ya, makan. Namanya manusia pasti butuh makan, oke? Pasti butuh makan. Nah, ketika mereka butuh makan tapi mereka malas masak ya, kadang-kadang jasa catering ini menjadi salah satu solusi buat mereka. Daripada mereka harus membeli, mereka tinggal menunggu aja jasa cateringnya untuk mengirim makanan setiap hari ke tempat mereka. Dan ini untuk jasa ke depannya, untuk jangka ke depannya guys, ini menjadi bisnis yang cukup menjanjikan ya, karena semakin lama manusia akan semakin sibuk dan mereka akan malas untuk masak ataupun malas untuk mencuci baju ya. Ini hal yang penting untuk Anda ketahui, oke? Nah, yang ketiga guys, ada namanya juga mungkin jasa penjahit. Ya, mungkin Anda lihat sekarang banyak brand-brand baru bermunculan ya, banyak brand baju bermunculan, banyak brand tas bermunculan, banyak macam-macam bermunculan ya. Tapi satu yang kurang guys adalah penjahitnya nggak bertambah-tambah, oke? Jadi Anda bisa pikirkan, oh ternyata sekarang banyak
tas bermunculan, apakah mereka punya rumah produksi sendiri ya? Apakah mereka punya rumah produksi sendiri? Oke? Bisa jadi ya. Tapi seringnya enggak. Ya, seringnya enggak, guys. Ya, seringnya enggak. Ya. Jadi seringkali mereka yang punya brand, mereka melakukan namanya maklun. Ya, maklun itu adalah apa? Maklun adalah mereka memberikan jasa untuk penjahitan baju, tas dan kawan-kawan kepada pihak lain. Ya, jadi mereka hanya meminta desainnya seperti ini, ukuran seperti ini, ya. Mereka yang mempromosikan, mereka menjual. Ketika dapat hasil jualannya, mereka lempar kepada pihak lain untuk melakukan penjahitan. Ya, dan itu namanya maklun. Oke, jadi di sana guys punya potensi di mana Anda, kalau Anda memang bisa melakukan penjahitan, Anda bisa menjahit, Anda bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa maklun seperti yang mungkin Anda lagi buat sekarang. Ya, jadi Anda jahitin, Anda tinggal lempar ke mereka, Anda dapat ongkos jahit dari sana. Ya, itu ide bisnis yang keempat. Yang kelima ada namanya produksi makanan ringan. Ya, sekarang banyak sekali bermunculan produksi makanan ringan di mana-mana ya. Anda boleh memproduksi makanan ringan dan sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? Karena sekarang banyak juga yang dilempar ke Instagram, dilempar ke Tokopedia dan kawan-kawannya. Anda bisa menjual produk makanan ringan Anda secara online dan itu cukup masuk akal ya, apalagi kalau seandainya Anda memiliki namanya reseller. Oke, Anda memiliki reseller, maka itu bisa semakin berkembang ya. Apalagi cucian motor ya, sekali lagi manusia ke depan semakin sibuk, maka cuci motor aja juga males. Oke, jasa cucian motor bisa juga menjadi salah satu alternatif untuk Anda melakukan usaha di dalam rumah dengan modal yang kecil ya. Butuhnya Pak selang ya, sabun cuci, alat-alatnya, dan Anda tinggal buka plang, Anda bisa buka jasa cucian motor di rumah Anda sendiri ya. Apalagi, nah yang ketujuh, bisnis affiliate marketing ya. Jadi Anda bisa menjadi affiliate marketing. Maksudnya apa Pak? Kalau affiliate marketing itu adalah sebuah usaha yang mana Anda ini membantu pihak lain untuk menjualkan produknya mereka ya. Tapi ini lebih kepada Anda menjualkan produk yang seringkali adalah jasa untuk Anda menjualkan produk secara digital gitu ya. Anda produk digital yang dijual. Jadi Anda tinggal promosi untuk barang yang akan dijual atau produk yang dijual atau jasa yang akan dijual. Lalu dari sana Anda tinggal mendapatkan kode ya dari produsennya atau dari pemilik barangnya, dan Anda tinggal lempar semua ke digital. Ketika ada yang membeli, Anda akan mendapatkan komisi daripada penjualan barang tersebut. Nah, ini juga salah satu ide bisnis yang cukup relevan untuk dilakukan sekarang ini. Ya, itu yang ketujuh. Yang ke-8 apalagi? Budidaya ikan hias, guys. Ya, sekarang lagi marak ikan cupang. Ya, cupang yang harganya sekarang ratusan ribu sampai jutaan sampai puluhan juta, guys. Ada cupang yang seperti itu, ya. Ataupun ikan-ikan yang lain, ya. Jadi ikan hias ini juga salah satu alternatif untuk Anda bisa melakukan usaha di rumah dengan modal yang kecil, ya. Apalagi usaha desain grafis. Kalau Anda suka desain ya, Anda juga bisa membuka usaha desain grafis. Anda membantu orang-orang untuk bisa mendesain secara mungkin layout rumah ya, atau Anda mendesain banner, mendesain baju dan sebagainya. Anda bisa membantu orang-orang untuk menjadi desain grafis untuk perusahaan-perusahaan yang lain ya. Dan yang terakhir guys ya, bisa juga Anda menjadi YouTuber ya, seperti yang saya lakukan sekarang ya. Jadi Anda juga bisa menjadi YouTuber dengan bisa mendapatkan income tambahan daripada YouTube ya. Tapi tentunya guys, untuk itu saya mungkin yang di poin terakhir nih ya, saya memberikan info kepada Anda, jangan mengharapkan dulu ya bahwa Anda mendapatkan fix income atau penghasilan fix Anda dari YouTube di awal-awal. Mungkin belum bisa. Anda butuh waktu sampai Anda bisa YouTube-nya dimonetize ya, sampai YouTube-nya Anda bisa berkembang, subscriber-nya banyak, bisa dimonetize, baru Anda bisa menghasilkan income dari YouTube. Ya. So itu guys 10 ide bisnis dengan modal kecil, bisnis rumahan modal kecil yang sangat menjanjikan yang bisa Anda lakukan ya. Semoga bisa memberikan gambaran kepada Anda secara pencerahan ya. Anda bisa mengerti, oh kira-kira saya membuka usaha ini nih, atau saya membuka usaha ini nih. Nah, silakan Anda bisa pilih dari 10 tadi. Dan yang paling penting guys untuk membuka sebuah bisnis adalah satu ya, berani melangkah ya. Dan yang kedua, ketika melangkah harus melangkah terus, jangan berhenti di tempat ya, karena bisnis itu tidak bisa Anda berhenti dan jalan, tidak bisa. Anda harus melangkah terus, keep moving ya, maka bisnis akan ikutin ya, terlepas naik turun itu pasti akan terjadi. Oke?
Sekian video ini guys, semoga bermanfaat ya. Buat teman-teman yang merasa bagus videonya, silahkan di like dan share ke teman-teman Anda. Yang belum subscribe, di subscribe supaya dapat informasi terus terhadap konten terbaru yang kita publish. Dan yang masih belum jelas, silahkan komen di bawah. Saya akan tunggu dan akan saya reply atau saya buatkan video untuk menjawab pertanyaan Anda. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan respon cepat, silakan kalau mau DM saya di Instagram ya di @deddy_official, silakan akan mendapatkan respon cepat dari saya. Langsung DM saja di Instagram saya. Ya, see you guys dan salam sukses buat semuanya. Bye bye.